Dewan Pelkat GPIB mengucapkan Salam, selamat malam saudara-saudara sekalian. Besar harapan saya, saudara-saudara PKLU, oma opa sekalian yang terkasih, dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarlin Sumarsono Robo Manutede, anggota PKLU dari GPIB Sejahtera, Malang, Jawa Timur. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah setangannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Sebelum membaca Alkitab dan renungan malam ini, Kamis 9 Januari 2025, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat yang indah ini, kami akan membaca firman-Mu yang kudus. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami untuk menerima firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 2 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya.
Demikian pembacaan Alkitab. Bapak-bapak dan ibu-ibu PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita lanjutkan pada renungan malam yang diambil dari Sabda Bina Umat GPIB halaman 83 dengan tema Jangan digagalkan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Rasul Paulus masih melanjutkan nasihatnya. Kepada jemaat ditekankan agar keselamatan dan pendamaian yang telah dianugerahkan Allah melalui salib darah Kristus jangan terlepas. Dengan bahasa sederhana, Paulus ingatkan supaya pengharapan kita jangan digagalkan atau dirugikan karena akhirnya mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi, maksud Paulus dengan ada kata digagalkan ini, misalkan seperti halnya seorang ratu kecantikan yang kemudian mahkotanya harus ditanggalkan karena ia melanggar persyaratan tanggung jawab citra dirinya. Misalnya, melanggar kepribadian yang harus menjadi teladan, tetapi ia terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Peringatan ini menegaskan ulang seperti yang sudah disampaikan terlebih dahulu, agar tetap setia pada imannya sehingga pengharapan yang sudah dipegang saat menerima kabar baik jangan dilepaskan. Banyak sekali bujuk rayu penyesat dengan gaya penyampaian seakan-akan merendahkan diri, tapi dengan kesombongannya hendak memperlihatkan pengalaman penglihatan misterinya. Hidupnya merasa tidak perlu lagi mengandalkan atau bergantung pada Kristus. Agaknya tak perlu lagi hidupnya diarahkan dan dibimbing Kristus. Disayangkan, pikirannya tidak sesuai dengan kehendak Allah karena tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Orang yang mengajar, menasihati, membimbing sesama mestilah selalu jujur dan tulus di bawah Kristus. Artinya, baiklah setiap pengajar berupaya sungguh-sungguh membuat dirinya erat bersatu bersama Kristus, sumber hidup dan kekuatan. Hidup yang menautkan diri dalam kepimpinan Kristus dengan sendirinya menjadi pribadi yang hidupnya terus menggerakkan kehendaknya dengan rendah hati dan sebagaimana kita hidup dengan bergantung total kepadanya. Namun sebaliknya, hidup yang terlepas dengan Kristus yang adalah kepala, maka kematianlah yang dialaminya. Peringatan Paulus hari ini dari renungan pagi dan malam, marilah berhati-hati terhadap adanya pengajaran yang akan menjauhkan kita dari Kristus. Demikian pembacaan renungan malam ini, kiranya dapat memberikan pengajaran kita semua akan keteguhan iman kita kepada Yesus Tuhan kita. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah,
Selanjutnya, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dan renungan malam ini. Kiranya masing-masing kami anggota PKLU dan jemaat yang mendengar firman-Mu ini dapat semakin kuat, teguh iman kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mohon doa agar diberi kesehatan dan kekuatan bagi kami, para anggota PKLU dan jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Juga kami mohon penyertaan Tuhan atas keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa dan negara kami, Indonesia, di masa sekarang dan masa yang akan datang dalam menghadapi ekonomi dalam negeri dan global. Berilah kemampuan yang mumpuni, kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada tingkat desa, para pemangku kekuasaan dan para menteri kabinet dalam memimpin pemerintahan negara kami, Indonesia, dengan adil dan bijaksana. Buat semua rakyat yang saat ini tetap berjuang dalam keadaan yang sulit dan berkekurangan, kami mohon Tuhan memberikan kecukupan akan rezeki, makanan, pendidikan, dan kebutuhan mereka. Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab dan renungan malam ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dewan Pelkat GPIB mengucapkan